Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, nama gue Weni dan tema reading kita kali ini adalah sesuatu yang belum selesai antara kamu dan dia. Jadi reading ini buat kamu yang hubungannya sudah berakhir atau kamu sudah merelakan gebetan kamu atau orang yang kamu cinta, tetapi kamu nggak bisa berbohong bahwa masih ada rasa yang mengganjal. Kita akan lihat rasa apa aja itu, dan juga nanti akan aku lihat apa saja yang bisa kamu usahakan untuk bisa mengatasi rasa yang masih tersisa tersebut, plus juga nanti ada pesan semesta buat kamu. Sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman kalau misalnya ada yang berniat buat personal reading sama aku, slot untuk bulan Juni sudah dibuka, kamu bisa menuju ke link di bawah atau bisa hubungi nomor telepon ini ya. Dan kita langsung aja masuk ke readingnya. Di depan kamu sudah ada 2 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisi kamu ya. Mana yang paling menarik hati kamu, mana yang paling magnetik. Apakah time atau move? Supaya lebih terasa ya, aku akan dekatkan ke kamera. Kamu bisa langsung memilih aja mana yang paling menarik, mana yang paling menggerakkan intuisi kamu. Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama yaitu time. Di sini mengenai waktu ya. Kemungkinannya adalah waktu yang akan menyembuhkan kamu, dan di sini pesan pentingnya juga adalah waktu yang kamu habiskan untuk terus-terusan memikirkan dia padahal hubungan kamu sudah berakhir. Waktu yang kamu habiskan untuk terus-terusan mengingat, berandai-andai agar dia kembali adalah waktu yang terbuang. Jadi di sini sepertinya pesan pertama buat kamu adalah jangan sia-siakan waktu kamu. Tapi kita akan lihat bersama ya, maksud selebihnya dari kartu ini apa, akan aku lihat dari tarotnya dulu. Ada the star, di hierophant terbalik, King of Cups terbalik, Six of Cups terbalik, Nine of Wands terbalik, Page of Wands terbalik. Oke, dari sebaran kartunya di sini ya, udah aku susun. Yang di bagian sini adalah bagian kamu dan sini adalah bagian dia, atau bisa juga sebaliknya di sini. Jadi nanti kamu lihat-lihat aja lah mana yang punya kamu, mana yang punya dia. Kalau di sini ya ada the star. Di awal-awal kamu selesai hubungan bersama dengan dia, kamu nih masih ada harapan gitu loh. Masih ada harapan untuk kamu bisa kembali lagi sama dia, untuk bisa menyambung komunikasi lagi sama dia, karena kemungkinannya di sini ada usaha buat saling blokir nomor telepon, blokir sosial media dan sebagainya. Tapi di sini masih besar harapan kamu untuk terkoneksi lagi dengan dia. Kayak gitu, karena kamu merasakan sebuah kenyamanan yang luar biasa ketika bersama dengan dia. Ada banyak kenangan indah yang kamu rasakan dulu dengan dia. Dan ya di awal-awal dulu kamu berupaya sih, walaupun dianya sudah jaga jarak, tapi kamunya berupaya untuk gimana caranya supaya masih berkomunikasi, diam-diam kamu juga masih melihat-lihat sosial medianya dia dan sebagainya. Jadi harapan kamu masih sangat besar mengenai mantan kamu ini. Tapi kemudian kamu menyadari bahwa ya sepertinya sesuatu yang udah berakhir ya udah harus diakhiri, dan karena kamu tidak melihat ada pergerakan dari dia untuk membalas segala yang kamu rasakan di awal-awal perpisahan ini, ya sudah gitu loh. Ya sudah, aku akan ikhlaskan, aku akan relakan, aku akan move on, itu yang kamu rasa. Kemudian semakin lama waktu berlalu, kamu mengevaluasi apa-apa saja sih yang membuat hubungan kamu dan dia ini berakhir. Dan di sini ada sedikit perasaan menyesal dari kamu, terutama kalau kamu di sini adalah tipe orang yang pada saat kamu bersama dengan dia dulu ada banyak kendali atau kontrol yang kamu lakukan sebagai bentuk posesifnya kamu. Jadi di sini ada banyak yang meminta supaya pasangannya nggak boleh begini, nggak boleh bergaul sama si itu. Kalau misalnya lagi keluar kota buat pekerjaan atau kuliah harus nelpon setiap sekian jam sekali, kayak gitu. Buat kamu ini niatnya baik sih, sebagai bentuk sayangnya kamu, sebagai bentuk penjagaan kamu, karena di sini kamu nggak ingin dia selingkuh, nggak ingin dia melirik sana sini, tapi segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Dan pada akhirnya kamu menyadari bahwa segala posesifnya kamu ini justru mengekang dia pada akhirnya, kayak gitu. Dan ini membuat kamu
berpikir bahwa ya aku nggak bisa kayak gini lagi di hubunganku selanjutnya, dan kamu belajar dari ini semua. Tapi karena ada rasa bersalah yang kamu rasa, kamu ingin menyampaikan sebuah maaf ke dia, tapi mungkin belum ketemu waktu yang pas aja sih di sini buat ngobrol mengenai hal ini dan gimana gitu. Kemudian di sini ada Nine of Wands terbalik ya. Ya, dua-duanya terbalik di sini. Kalau Nine of Wands terbalik ini adalah kamu merasa bahwa kamu sudah memberikan yang terbaik di hubungan ini. Kamu menjadi orang yang berusaha lebih baik, ingin tampil lebih cantik kalau kamu perempuan, ingin tampil lebih rapi dan berwibawa kalau kamu cowok. Dan di sini mungkin bahkan sampai ada yang rela diet demi apapun lah, demi supaya kamu itu menjadi standarnya dia yang kamu harapkan. Dan di sini ada banyak juga pengorbanan yang kamu lakukan. Mungkin di sini kamu mengorbankan waktu kamu demi bisa bersama dengan dia, bahkan mungkin mengorbankan keluarga, dalam artian kalau keluarga kamu nggak setuju sama dia, kamu bahkan rela backstreet gitu ya, pacaran diem-diem demi dia gitulah. Pokoknya ada banyak sekali pengorbanan yang kamu lakukan, yang pada akhirnya kamu sadari bahwa dia tidak bisa membalas sebanyak perjuangan yang kamu lakukan. Sehingga di sini pada akhirnya semakin kamu sadari bahwa ya sudah, sepertinya hubungan ini memang nggak bisa dilanjutkan kembali, dan kamu pada akhirnya menyerah untuk tidak lagi berharap untuk menghubungi dia dan terkoneksi lagi. Kayak ya sudahlah, sepertinya belum jodoh, ya sudah. Tapi masih ada rasa mengganjal karena kamu ngerasa nggak adil nih, aku sudah mengorbankan banyak lah buat kamu, tapi kenapa endingnya begini, kayak gitu. Walaupun juga ada penyesalan sih di kamu, karena di sini kamu menyadari bahwa sikap controlling kamu yang berlebihan itu menyakiti dia. Ya, sementara itu dari sisi dia berkebalikannya dengan kamu. Di awal-awal selesainya hubungan kamu dengan dia di sini merasa bahwa ya sudah, ini sudah berakhir. Dia merasa bahwa hal-hal yang pernah kamu lakukan ini, segala tuntutan kamu ke dia ini, dia lakukan sebagai bentuk cinta dan sayangnya ke kamu. Tapi lama-lama ya nggak ada orang yang suka dikekang berlama-lama, nggak ada orang yang suka dipenjara dalam suatu keadaan yang mana dia nggak boleh ini dan itu. Maka di sini dia lama-lama sumpak suntuk, dan bisa jadi ini menjadi biang pertengkaran antara kamu dan dia, dan menjadi salah satu hal yang menyebabkan selesainya hubungan kamu dan dia ini. Ya, sehingga di awal-awal dia ngerasa kayak udahlah, aku nggak mau lagi berkomunikasi, karena di sini dia juga butuh healing, butuh buat menyendiri dulu, karena bagaimanapun juga putus cinta pasti ada rasa sakit hati, sedih dan sebagainya ya. Dia pun mengalami ini. Hanya saja ketika kamu di sini sudah berusaha untuk merelakan dia, di sini justru dia yang sulit untuk bisa move on. Mas, karena ada banyak sekali kenangan indah yang dia ukir bersama dengan kamu. Dan ketika Six of Cups ini terbalik, ada rasa yang di hati dia ini yang belum bisa move on. Ada banyak hal mengenai kamu yang pada akhirnya dia sesali. Kenapa dia sampai putus sama kamu, nggak bisa move on. Kalaupun ada orang baru di hidupnya dia masih melihat kamu kayak membanding-bandingkan gitu loh. Tapi orang baru ini kurang ini dibandingkan kamu, kayak gitu. Pokoknya segala yang datang dari orang baru ini, walaupun indah, walaupun mungkin lebih cantik, lebih gimana, tapi kamu masih memenangkan hatinya dia sampai saat ini. Dan dia tuh kayak nggak bisa bergerak untuk masa sekarang. Jadi dia berhenti di masa lalu, berhenti di kamu hatinya, kayak gitu. Makanya di sini ada Page of Wands. Ketika kamunya di sini sudah menutup pintu untuk komunikasi dan sebagainya, justru dia kemungkinan besarnya yang akan maju untuk membicarakan satu dan dua hal mengenai kamu. Dan di sini kemungkinan besarnya juga dia masih penasaran dengan hidup kamu, kayak masih apa kabar ya dia sekarang, apakah dia lagi ada orang baru ataukah gimana, setelah tanpa aku apakah dia makin bahagia, apakah makin cantik dan sebagainya. Jadi di sini ada banyak rasa penasaran yang dia tujukan ke kamu. Ya, terutama di sini kalau emang komunikasinya antara kamu dan dia ini udah selesai. Gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Jadi ya begitulah. Sepertinya ada satu pihak di sini yang belum bisa menggerakkan roda waktunya, yang mana dia stuck di masa lalu, mengingat-ingat yang indah-indah bersama dengan kamu gitu. Dan di sini adalah rasa terdalam dari hati kamu dan hatinya dia. I wish I had treated you better. Di sini ya dari sisi kamu sih ya. Di sini ada banyak penyesalan ya yang kamu rasakan, bahwa ketika kamu bersama dengan dia ini ada banyak hal yang sebenarnya niat kamu tuh baik, cuma ya mungkin eksekusinya salah atau cara kamu mengutarakannya tuh salah gitu.
kata-katanya mungkin tidak tepat atau waktunya kurang tepat begitu, sehingga penyesalan kamu ini yang membuat kamu merasa ada sesuatu yang masih mengganjal di hati kamu mengenai hubungan ini. Masih ada harapan-harapan kayak, andai dulu aku bersikap lebih baik, andai dulu aku lebih membebaskan dia, mungkin hubungan ini bisa menjadi seindah yang aku harapkan, kayak gitu. Ya, kemudian dari sisi dia di sini, we need to let each other go. Ya, walaupun masih penasaran-penasaran, energi dia saat ini ya sepertinya sudah berusaha untuk mengikhlaskan bahwa hubungan ini sepertinya memang sudah harus selesai. Ya, satu sama lain udah harus saling mengikhlaskan untuk punya kehidupan masing-masing. Walaupun tetap sih di sini sebenarnya di hati terdalamnya dia masih banyak ingat-ingat kamu dan masih penasaran dengan kamu. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai dia dan kamu, dan juga aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Ada make the effort. Jadi gini sih, untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, kamu harus bisa pakai logika ya, bahwa di hubungan cinta itu nggak bisa satu orang aja yang bekerja keras. Apalagi kalau di sini kamu merasa kamu adalah pihak yang paling mengusahakan kisah cinta ini. Sementara mungkin dianya pernah mengabaikan kamu, tidak melihat segala effortnya kamu. Maka di sini coba pikirkan lagi ya. Kalaupun masih ada rasa yang mengganjal, coba dipakai logikanya bahwa kalau misalnya kamu mengusahakan untuk kembali ke dia, ya masih kamu yang akan terus berusaha memperjuangkan hubungan ini. Kamu yang bakal semakin capek gitu loh. Dan ya kalaupun di sini kamu merasa kamu ingin balikan sama dia, ya butuh lebih banyak lagi usaha untuk menjadikan hubungan ini nyata dan berjalan seperti yang kamu harapkan. Kayak gitu ya di sini. Kemudian ada free yourself. Di sini pesan pentingnya buat kamu adalah bebaskan diri kamu dari hal-hal yang masih tersisa di hati kamu. Kalau kamu merasa bahwa dengan ngobrol ke dia bisa melegakan hati kamu, ya, dan sebagainya, ya kamu bisalah ngajak dia mungkin keluar kemana, ngobrolin apa-apa aja rasa yang masih kamu pendam atau kamu ingin minta maaf dan sebagainya, silakan aja. Karena dengan kamu membebaskan diri kamu dari hal-hal yang masih mengganjal di hati kamu, itu akan membebaskan kamu untuk bisa melihat peluang lain, peluang yang lebih baru mengenai kisah cinta kamu, hubungan cinta kamu ke depannya dengan orang yang baru gitu loh. Karena kalau misalnya masih ada yang mengganjal di hati kamu mengenai kisah cinta kamu yang udah selesai, akan lebih sulit bagi kamu untuk keluar dari lingkaran ini. Kamu akan terus mengingat-ingat dia lagi, kayak gitu. Sehingga biasanya segala kebaikan orang baru yang datang ini nggak bisa kamu lihat, karena yang kamu lihat mantan lagi begitu. Maka di sini bebaskan diri kamu. Kalau emang kamu butuh ngobrol ya ngobrol, tapi kalau kamu ngerasa bahwa aku nggak mau lagi ngobrol sama dia, ya sudah kamu ikhlaskan, bener-bener ikhlaskan dia ya. Tidak perlu ada lagi harapan mengenai dia, dan jangan juga membenci dia karena mungkin dia pernah mengabaikan kamu atau nggak berjuang sebanyak kamu yang kamu rasa itu nggak adil. Dan di sini ada codependency. Di sini ada ketertarikan atau mungkin lebih tepatnya kemelekatan ya, sesuatu yang nggak bisa kamu lepaskan mengenai dia. Kalau di sini aku sering mengandaikan kartu ini sebagai kartu kecanduan. Jadi ketika kamu kecanduan dengan rasa yang pernah dia berikan ke kamu, segala kenyamanan, cinta, perhatian dan sebagainya, kadang yang kamu rindukan itu adalah momen manisnya. Dan kadang kamu melupakan segala hal-hal menyakitkan di hubungan ini yang sebenarnya ya emang udah nggak selaras lagi energinya bersama dengan kamu. Maka di sini pertanyaannya, mau sampai kapan kamu terus-terusan mengingat masa lalu? Terutama mungkin kalau di sini kamu di pihak yang ini ya, yang mana belum bisa lepas dari segala keindahan atau segala kenangan di masa lalu. Masa lalu, kamu seharusnya mulai berpikir untuk diri kamu di hari ini dan juga ke depannya nanti. Gitu loh, karena ya itu tadi, mau sebaik apapun orang yang datang, kalau kamunya terus-terusan melihat mantan kamu, ya mantan aja terus yang ada di mata kamu gitu. Ya, jadi kalau emang kamu udah komit buat tidak menjalin hubungan lagi bersama dengan dia, kamu yang harus bisa membebaskan diri kamu. Begitu ya. Dan di sini adalah hal-hal apa aja yang bisa kamu lakukan untuk benar-benar terbebas dari situasi yang kurang menyenangkan ini, supaya hati kamu lebih lega ke depannya. Di sini ada King of Cups. Di sini yang menarik adalah di sini King of Cups-nya terbaliknya. Sementara di sini King of Cups-nya dalam posisi yang tegak. Kalau di sini pesan pentingnya buat kamu adalah temukanlah
orang yang memang sejatinya seperti yang kamu harapkan. Di sini kamu mengharapkan seorang laki-laki atau mungkin juga perempuan yang bisa memberikan kamu kedamaian, cinta yang banyak, membawa kamu kepada perubahan-perubahan yang positif, yang mana segala usaha yang kamu berikan ke dia berbalas juga dengan dia yang memperjuangkan kamu sebanyak yang kamu lakukan. Itu kan harapan kamu sebenarnya. Maka di sini temukanlah dia. Bagaimana menemukan dia? Ya kamu move on dulu. Ya, karena kalau misalnya kamunya nggak move on, ya kamu akan terus membandingkan orang baru ini dengan mantan kamu. Padahal ya hidup kamu dan mantan kamu ini udah selesai, udah saling punya kehidupan masing-masing. Ya kayak gitu. Dan ya temukanlah orang yang memang selain bisa memberikan cinta ke kamu, tapi bisa menjadi sahabat juga buat kamu, yang mendengar segala keluh kesah kamu dan sebagainya, yang memberikan pelukan yang nyaman ketika kamu lagi ada masalah, ya, yang menjadi tempat paling nyaman buat kamu buat nangis dan sebagainya. Temukan juga orang yang bisa punya rasa toleransi yang tinggi gitu loh, karena King of Cups ini adalah raja yang punya toleransi yang tinggi. Jadi di sini kalau misalnya ada satu waktu di mana kamu lagi nggak sempat merawat badan kamu atau mungkin nggak sempat dandan, ya dia bisa mengerti. Mungkin kamu lagi sibuk, mungkin kamu lagi nggak enak badan, mungkin mood kamu lagi jelek kayak gitu. Jadi yang nggak hanya cinta yang so sweet aja, tapi bagaimana bahwa cinta itu juga kadang mengenai toleransi, bener-bener memahami kayak gitu. Jadi belajarlah dari segala hal yang pernah kamu lakukan bersama dengan dia. Ya, dan di sini juga belajarlah untuk tidak terlalu mengekang pasangan kamu ke depannya. Kasih kepercayaan ke pasangan kamu yang baru nanti untuk dia sekali waktu bisa menikmati dunianya. Ada Five of Cups terbalik di sini. Ya sudah, di sini pesannya adalah yang berlalu ya sudah berlalu, nggak perlu disesal-sesali, nggak perlu diungkit-ungkit kalau kamu emang udah komit bahwa hubungan ini selesai. Karena kalau kamu terus-terusan merasa ada penyesalan di hati kamu, ya kamu nggak akan bisa masih ada rasa yang mengganjal. Maka di sini maafkanlah dia, maafkan juga diri kamu, kayak gitu. Segala apapun yang pernah kamu kamu rasa kamu sesali kepada dia, maka maafkan diri kamu dan juga maafkanlah dia jika ada sikap atau perkataan atau apapun lah itu yang menyakiti kamu, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja. Karena di sini kalau kamu sudah bisa memaafkan situasi diri kamu dan dia, akan lebih mudah bagi kamu buat bisa melihat kesempatan yang datang mengenai kisah cinta baru kamu. Kayak gitu ya. Lalu di sini ada Knight of Swords. Memang sih yang namanya move on itu nggak bisa secepat itu ya. Kadang masih ada harapan-harapan, semu dan sebagainya. Kadang masih sering memimpikan dia yang kamu rasa apakah mungkin dia ingin kembali, padahal ya mungkin hanya sekedar mimpi gitu. Karena bisa aja mimpi itu adalah pesan dari hati kamu yang paling dalam supaya justru kamu bisa move on dari dia dan memaafkan dia, kayak gitu. Dan Knight of Swords di sini kamu harus bisa pakai logika ya. Maksudku di sini Swords ini mengenai intelijen, logika, pakai pikiran gitu ya. Dan di sini emang cara terbaik buat move on adalah memanjakan diri kamu, mengingat-ingat lagi bahwa di hubungan ini emang udah nggak ada yang bisa dipertahankan dan dilanjutkan. Maka di sini kamu yang harus bisa melihat, mengingat kebaikan dia boleh ya, tapi juga kamu ingat-ingat ada hal-hal mengenai dia yang pasti emang udah nggak bisa nyambung sama kamu. Maka ini akan menjadi sebuah motivasi ke kamu yang sudah, bukan berarti dia ini buruk, tapi emang belum selaras aja energinya untuk bisa membangun hubungan ini lagi. Ya, dan di sini kamu harus respect ke diri kamu. Ketika ini selesai bukan berarti kamunya jadi jelek atau mungkin karena dari sisi kamunya yang buruk kayak gitu, tapi di sini kamu harus bisa melihat diri kamu sendiri bahwa kamu tuh layak buat kisah cinta baru nanti bersama orang yang lebih bisa selaras energinya dengan kamu, menghormati kamu, menghargai kamu, dan juga membalas perjuangan kamu seperti aku katakan tadi, sebanyak yang kamu berikan kepada dia. Kayak gitu ya. Kemudian di sini ada Air of Wands terbalik. Dan di sini nggak apa-apa kalau misalnya kamu harus menunggu kehadiran cinta yang baru, orang baru yang lebih bisa memberi kebahagiaan buat kamu, nggak apa-apa. Kamu tunggu dia sambil kamu juga menikmati hidup kamu, perkuliahan kamu, pekerjaan kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu. Jadi selama kamu berusaha untuk move on, tetaplah produktif. Jadi kamu jangan hanya mengingat dia aja, kamu tetap kembangkan diri kamu. Dan juga Air of Wands ini menjadi pesan buat kamu tidak perlu berekspektasi yang terlalu besar
ya kepada dia untuk kembali lagi, dan juga nggak perlu berekspektasi aku harus ketemu jodoh atau harus memulai cinta yang baru di usia sekian atau mungkin sampai akhir tahun dan sebagainya. Kamu santai aja, nikmati hidup kamu, berdoalah supaya kamu akan dipertemukan dengan dia di waktu yang paling tepat, di saat kamu lagi bahagia. Jadi ya intinya nikmatin aja segala sesuatu yang bisa kamu nikmati sekarang mengenai dunia kamu. Manjakan juga diri kamu semaksimal mungkin ya. Lalu di sini ada the devil terbalik. Kalau di sini sama sih, intinya kamu diminta untuk membebaskan diri kamu seperti kartu ini tadi. Bebaskan diri kamu dari ikatan, atau mungkin di sini ya kenangan-kenangan indah lah yang emang udah seharusnya hanya menjadi kenangan buat disenyumin aja, tapi bukan untuk diekspektasikan menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Karena kalau misalnya situasinya kamu masih terkekang, terikat dengan masa lalu, ya kamu akan terus-terusan di sini terjerat dalam lingkaran setan gitu, tanda kutip ya. Dan di sini juga menjadi pesan ke kamu, karena di sini ada kartu kodependensi ya, mengenai kecanduan, mengenai obsesi yang berlebihan. Coba diturun-turunin aja segala obsesi kamu, karena segala yang berlebihan itu nggak baik, terutama obsesi kamu mengenai dia yang kamu rasa membuat kamu terpacu buat memiliki dia lagi gitu loh. Dan apapun alasan kamu di sini, lepaskan dia, ikhlaskan dia, yakinlah bahwa Tuhan mempertemukan kamu dengan dia pasti ada alasannya. Pasti kamu belajar dari hubungan ini untuk hubungan baru yang lebih indah ke depannya. Karena kamu sudah belajar banyak dari hubungan ini, yang kamu jangan sampai mengulangi lagi segala apapun itu, terutama yang menyakiti hati kamu ya. Seperti itu yang bisa kulihat. Dan juga di sini aku mau lihat juga pesan semesta buat kamu, supaya kamu semakin termotivasi buat move on ya. Dan jangan buang-buang waktu kamu untuk sesuatu yang udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, sayang-sayang. Maka di sini kamu nikmati waktu kamu sekarang buat apapun lah yang produktif, sekolah lagi, semangat di keuangan. Dan kalau dulu-dulu bersama dengan dia kamu nggak banyak waktu kumpul sama keluarga, sama teman-teman, nah sekarang waktunya untuk menikmati dunia kamu seutuhnya. Di sini adalah pesan semesta ya. Semesta mengatakan bahwa di sekitar kamu tuh ada banyak cinta loh, yang mungkin nggak kamu lihat ketika kamu bersama dengan dia. Dari keluarga kamu, teman-teman kamu, cinta yang baru. Dan ya, kalaupun memang ada suatu hal yang menyakitkan di hubungan ini sebelumnya, kamu sedang berada di fase kamu sedang belajar untuk mengikhlaskan ya. Di sini ada perahu, kamu belajar untuk move on, untuk nggak stuck di satu titik. Karena semakin hari usia kamu bertambah, semakin hari tanggung jawab kamu bertambah dan sebagainya. Maka di sini tetaplah yakin bahwa ada banyak cinta sekitar kamu, yang mana dari doa-doa orang-orang baik di sekitar kamu ini membawa kamu kepada kebahagiaan. Dan yakinlah bahwa kehadiran dia ini gak sia-sia. Meskipun kamu pernah nangis gara-gara dia, pernah marah gara-gara dia dan sebagainya, tapi ingat jangan menyimpan dendam ya. Karena menyimpan dendam itu sama aja kamu masih terkoneksi sama dia, dan dalam koneksi yang lebih nggak enak karena energinya negatif. Maka netralkan perasaan kamu, nggak perlu ekspektasi yang berlebih, nggak perlu juga membenci atau menyimpan dendam. Jadi ya udah, maafkan dia, bebaskan diri kamu dari segala hal itu, karena kamu berhak buat bahagia, menari lagi di hidup kamu dan sebagainya, berpetualangan lagi bareng teman-teman kamu, menikmati nanti ke depannya manisnya jatuh cinta lagi penuh dengan bunga-bunga dan sebagainya. Jadi itu dia. Jadi kamu nikmati aja masa-masa kamu sekarang. Jadi single itu bisa happy kok, gitu loh. Jadi nikmatin aja. Kamu akan merindukan masa-masa kamu yang happy ini. New love, pesan penting buat kamu, new love, cinta yang baru. Jadi di sini, kalaupun ada orang baru yang datang ya, buka hati kamu untuk mengenal dia lebih dalam. Karena di sini beranikan diri kamu untuk bisa menerima kesempatan mengenai cinta ya, yang akan datang di hidup kamu. Dan ini juga segala yang kamu alami ini pada akhirnya akan membuat kamu bertumbuh ya, dari pendewasaan, pola pikir, spiritual dan sebagainya. Maka di sini yakin aja Tuhan pasti memberikan jawaban terbaik buat kamu ya, mengenai orang yang baru. Kamu yakinkan diri kamu, dia pasti lebih baik, dia pasti akan menjadi partnernya kamu yang bisa saling membahagiakan, saling mendukung, saling setia dan sebagainya. Maka di sini kamunya yang harus optimis bahwa dia ini ada. Ya, tinggal gimana kamunya mau membuka hati untuk dia atau tidak.
Kemudian di sini aku akan lihat beberapa pesan semesta lagi buat kamu. Your wishes will come true. Wishes ya, jadi ada banyak impian kamu yang akan terwujud sebentar lagi. Tapi di sini harus kamu usahakan ya, apapun itu, mengenai pendidikan kah, mengenai pekerjaan, karir, bisnis, kisah cinta yang baru juga bisa dong. Jadi kamu optimis, kamu usahakan. Jadi jangan ketika aku membacakan you love dan your wishes will come true, kamunya duduk diam aja. Kalau ada orang baru datang, kamunya cuek, kamunya dingin. Ya coba kenalan aja dulu. Kalau misalnya semakin lama kenal semakin asik, ya mungkin dia memang seenergi cocok dengan kamu. Tapi kalau kamu semakin kenal dia semakin enggak, ya udah. Berarti mungkin belum dengan dia, mungkin nanti dengan orang yang lebih baru lagi kayak gitu. Jadi tetap optimis ya dengan hidup kamu. Kemudian di sini ada dengarkan hati kamu. Jadi di sini kalau memang hati kamu sudah menggedor-gedor supaya kamu ini move on, ya segera move on. Ya, jangan buang-buang waktu. Sekali lagi ya, nikmati dunia kamu, kesempatan yang akan datang, mengenai cinta baru, mengenai uang barangkali ya, semakin cuan ke depannya, semakin cantik ke depannya, semakin merawat diri ke depannya ya. Dengarkan intuisi kamu. Karena kadang intuisi itu adalah bisikan terbaik dari Tuhan dan semesta yang dikirimkan ke kamu. Kayak gitu ya. Kemudian di sini ada be gentle with yourself. Jadi ini sama ya. Berbaik hatilah dengan diri kamu. Jadi kamu tanyakan ke diri kamu, kalau kamu memang ingin menunggu dia untuk terkoneksi lagi dengan kamu, ya berapa lama kamu mau menunggu, sementara kamunya sendiri hanya menunggu aja, nggak ada keberanian buat ngobrol sama dia atau mungkin mengkomunikasikan apa yang kamu rasa bersama dengan dia. Jadi baik-baiklah ke diri kamu, rawat lagi diri kamu, percantik diri kamu, perganteng diri kamu, dan perbanyak juga hal-hal yang bisa membuat kamu lebih berkembang ke depannya dengan nonton film yang bagus-bagus, baca buku, perluas pergaulan kamu, fokus di pekerjaan atau kuliah kamu, sesuatu yang membangun kamu, sehingga nanti ketika ada orang baru datang, mereka akan atau dia akan kagum ke kamu, kayak wow, kamu kerja di bidang ini ya, oh kamu kuliah di sini ya gitu. Jadi ada sesuatu yang kamu banggakan lah, yang bisa menjadi suatu hal yang membuat kamu percaya diri. Jadi baik-baiklah ke diri kamu, jangan sedih-sedih lagi, jangan hopeless lagi. Jadi percaya diri ya, penting. Begitu. Dan itu aja yang bisa aku lihat mengenai hal-hal yang belum selesai antara kamu dan dia. Dan semoga aja dengan ini semua kamu bisa membebaskan diri kamu dari segala belenggu yang kurang mengenakan itu ya. Terima kasih kamu sudah mampir di videoku. Semoga yang terbaik buat kamu. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua atau move di sini ya. Aku akan lihat dari kartu penandanya dulu. Di sini sangat mungkinnya bahwa pesan yang paling utama buat kamu adalah kamu mau bergerak ya untuk bisa move on dari kondisi kamu yang kurang menyenangkan ini. Ketika kamu merasa masih ada yang mengganjal di hati kamu mengenai dia ya, walaupun hubungan ini sudah berakhir, di sini pesannya buat kamu adalah yuk berani move on untuk suatu jalan yang baru, dimana kamu akan menemukan jalan kebahagiaan kamu pada akhirnya, yang mana kamu keluar dari situasi yang nggak menyenangkan ini untuk sebuah petualangan yang baru ya di sini. Dan kita akan lihat bareng-bareng apa pesan lainnya. Aku akan mulai dari tarotnya dulu. The Lovers, Page of Cups, Justice, Ace of Cups terbalik, Queen of Pentacles, The Judgment. Ini terbalik ya. Oke, aku sudah menyusun kartunya dan di sini aku bagi ya. Di sini adalah sisinya kamu, di sini adalah sisinya dia. Tapi karena ini adalah general reading, bisa aja posisinya terbalik ya. Jadi kamu sesuaikan aja nanti. Di sini yang bisa kukatakan bahwa dari sisi kamu, sesuatu yang mengganjal di hati kamu, kelihatan banget bahwa ketika hubungan ini sudah selesai pun, kamu tuh masih cinta sama dia. Kamu tuh masih banyak rasa yang ingin kamu berikan ke dia, harapan kamu masih banyak, tapi kok udah selesai ya hubungan ini, kayak gitu. Ya entah kenapa biasanya hubungan yang seperti ini adalah hubungan yang biasanya nggak dapat restu dari orang tua. Selain nggak dapat restu, ya karena ada hal-hal yang kamu sadari bersama dia,
ada perbedaan yang sangat besar mengenai background keluarga, agama, suku, dan yang seperti itu. Sehingga di sini walaupun masih cinta ya, dua-duanya kemungkinan besarnya masih cinta, tapi sebuah kondisi membuat kamu dan dia selesai hubungannya. Maka di sini makinlah mengganjal, karena pasangan kalau misalnya putusnya kurang baik-baik atau putusnya karena suatu hal yang emang gak cocok, lebih mudah untuk mengikhlaskan biasanya. Tapi kalau misalnya emang karena suatu kondisi di luar hubungan kamu yang terpaksa, ya susah untuk move on biasanya begitu. Dan ini juga terjadi sama kamu. Makanya di sini kamu masih berharap sama dia, masih menunggu keajaiban apakah kamu masih bisa komunikasi sama dia dan sebagainya, kayak gitu. Dan di sini ada kartu Justice yang menandakan bahwa kamu itu merasa nggak adil yang terjadi ini, karena di sini kamunya masih cinta, hati kamu masih hangat setiap kali berkomunikasi. Kalau misalnya komunikasinya masih lancar sama dia, tapi kok ini terjadi sama saya. Tapi setelah waktu berlalu ya, waktu berlalu, kamunya mulai membiasa tanpa dia, dan kamu sudah mulai bisa menerima situasi ini dengan hati yang lebih terbuka. Walaupun demikian, karena rasa cinta kamu masih sangat banyak ke dia, ya kamu nggak bisa kabur dari realita dan fakta bahwa dia masih menjadi orang yang paling kamu cintai sampai sekarang. Bahkan ketika ada orang baru yang datang pun, kamu masih belum bisa merelakan diri kamu buat menjalin hubungan cinta yang baru. Kalaupun kamu sampai pacaran dengan orang baru, kamu masih aja mengingat mantan kamu, masih membanding-bandingkan, karena masih melekat itulah harapan dan cinta kamu yang masih besar itu ke dia. Demikian ya. Lalu di sini ada Queen of Pentacles terbalik yang menandakan adanya rasa obsesi dari kamu untuk memiliki dia lagi. Andai ada kesempatan, kamu akan maju ke dia untuk bisa mengembalikan segala kenangan manis yang pernah kamu rangkai bersama dengan dia. Dan karena di sini Queen of Pentacles-nya terbalik ya, kemungkinan besar memang ada faktor orang tua yang kurang setuju dengan hubungan ini. Ya, di sini sehingga kamu merasa bahwa kamu nggak bisa memilih antara dia atau orang tua kamu. Dan karena di sini kamu berbakti kepada orang tua ya, walaupun perih dan sakit sekali yang kamu rasa, kamu memilih keluarga kamu dibandingkan dengan dia. Jadi di sini putusnya bener-bener sedih sih ya, karena ya begitulah. Dan pada akhirnya Queen of Pentacles yang terbalik ini juga membuat kamu menjadi orang yang lebih sensitif ya, sensitif in a bad way. Sayangnya karena di sini kamu seringkali nangis kalau mengingat dia, nangis kalau misalnya mengingat bahwa hubungan ini nggak bisa seperti yang kamu harapkan dan sebagainya. Maka di sini rasa mengganjal itu benar-benar kamu rasakan lah gitu sampai sekarang. Dan dari sisi dia di sini juga sama sebenarnya. Dia di sini ketika awal putus sama kamu itu dia masih membuka kesempatan untuk masih berkomunikasi sama kamu, masih memperlakukan kamu dengan sangat baik. Dan dia juga masih berharap bahwa ada sesuatu yang bisa diusahakan mengenai hubungan ini. Dan dia juga kemungkinan besarnya sih antara kamu dan dia nggak saling blokir ya. Jadi di sini masih bisa ketemu. Kalaupun juga dia ini di satu circle sama kamu masih bersikap baik sama dia. Dia juga bersikap baik sama kamu. Terutama lagi kalau kamu dan dia ini di kampus yang sama, di kantor yang sama kayak gitu. Tapi di sini emang semakin hari berlalu dia pun menyadari bahwa dia sudah harus bisa merelakan kamu ya. Karena di sini sebesar apapun cinta yang dia berikan ke kamu, senyaman apapun yang dia rasa bersama dengan kamu, dia harus mengikhlaskan kamu. Karena kalau dipaksakan dia sadar bahwa ini akan sangat berat dan akan ada pihak-pihak yang sedih atau tidak berbahagia dengan hubungan ini. Dan ya dari segala upaya yang dia lakukan ini membuat dia sedikit emosional atau mungkin di sini nggak stabil gitu loh mood dan perasaannya di sekian waktu. Mungkin di sini pekerjaan dia jadi terbengkalai, dia jadi nggak fokus buat kuliah, nggak fokus buat ngapa-ngapain kayak gitu. Karena seperti aku katakan tadi, cintanya dia juga masih besar buat kamu sebenarnya. Dan di sini ada the judgment yang menandakan bahwa pada akhirnya waktu berlalu dan dia juga berusaha banget untuk bisa mengikhlaskan kamu. Dalam artian mungkin di sini hubungan cinta yang memang dipertemukan untuk sebuah cerita indah ya. Di sini ada angel, di sini ada angel juga. Tetapi ya sudah, dia yakin bahwa pertemuan ini nggak sia-sia. Mungkin pertemuan untuk sebuah kebahagiaan yang singkat tapi bukan untuk selamanya.
untuk sebuah pelajaran yang mana dia bersyukur dengan kehadiran kamu di hidup dia, dan dia pelan-pelan mulai move on, mulai melepaskan kamu, mulai memaafkan semua orang yang terlibat di hubungan ini, memaafkan dirinya sendiri, memaafkan kamu. Mungkin dia juga merasa menyesal nggak bisa memperjuangkan kamu sebesar itu, dan juga memaafkan barangkali orang tuanya atau keluarga kamu yang menjadi pihak yang tidak setuju akan hubungan ini, yang lebih banyak menjadi penyebab selesainya hubungan kamu bersama dengan dia ini. Kayak gitu. Jadi buat aku wajar sih kalau kamunya dan dia masih sangat saling mencintai dan ada sesuatu yang belum beres antara kamu dan dia. Wajar. Tapi bagaimanapun juga kamu harus mengusahakan, apalagi kalau di sini kamu dan dia udah sama-sama saling mengikhlaskan, merelakan dan komit bahwa ya sudah, ini sebuah kenangan indah tapi hanya untuk dikenang, bukan untuk masa depan. Kayak gitu ya. Dan di sini juga pesannya kenapa move, ya kamunya harus berani bergerak. Karena kalau kamunya nggak berani bergerak, ya kamu akan di situ-situ aja, mengingat dia lagi, menyesali segala hal yang terjadi, dan kamu jadi nggak bisa melihat kebahagiaan yang sebenarnya jalannya tuh udah ada di depan mata kamu. Begitu. Dan aku akan lihat di sini beberapa pesan ya dari hati terdalamnya kamu dan juga dia. Adakah cinta lain di hatimu? Ya di sini kamu masih mengingat-ingat dia sih, udah jelas. Kamu masih mempertanyakan sekarang apakah dia baik-baik aja, walaupun mungkin kamu masih berkomunikasi, masih ketemu, tapi kamu masih penasaran apakah dia ada orang baru, apakah dia sudah jatuh cinta lagi. Ada rasa takut di kamu ketika dia jatuh cinta dengan orang baru, berarti kamu sudah nggak ada di hatinya. Kamu takut gitu loh, karena kamunya masih cinta sama dia, bahkan sampai sekarang. Kemudian ada leaving you was the hardest thing I've ever done. Jadi bagi dia, kehilangan kamu atau mengikhlaskan, merelakan kamu untuk pergi adalah hal yang paling berat di hidupnya dia. Salah satu hal terberat di hidupnya dia. Ya, energi dia pun sama sih di sini. Ya, dia terpaksa meninggalkan kamu dengan segala cinta dan rasa yang masih tersisa di hatinya. Begitu sih yang bisa aku lihat. Jadi itu dia. Dan aku lihat juga di sini beberapa pesan lain buat kamu ya mengenai sesuatu yang masih mengganjal ini. Ada unrequited love. Kalau di sini adalah harus adanya kesadaran di kamu ya, terutama kalau kamunya sudah oke, Kak, aku akan move on. Nah, beginilah caranya. Jadi di sini kamu harus menyadari, pakai logika kamu bahwa ketika udah nggak ada ketertarikan, udah nggak ada chemistry untuk menjaga hubungan ini kembali ada, ya sudah, kamu sepertinya memang harus merelakan. Walaupun di sini dia masih memuja kamu, masih mengharapkan kamu, tapi kalau situasi sekitar kamu sudah tidak mendukung, terutama kalau di sini adalah faktor keluarga, ya kamu memang harus merelakan. Karena kadang memaksakan sesuatu yang emang udah nggak satu energi lagi tuh akan lebih susah ya, kayak gitu sih. Dan karena di sini energi kamu dan dia juga sudah sama-sama saling merelakan, ya sudah, komitlah dengan perasaan ini bahwa kamu layak untuk berbahagia, dia pun layak untuk berbahagia ke depannya. Mungkin gak bersama dengan kamu, mungkin bersama dengan orang lain, kamu pun demikian. Mungkin kamu gak bersama dengan dia, tapi yakinlah kamu pasti akan berbahagia dengan orang yang baru, yang mungkin sekarang gak bisa kamu pikirkan siapa dia, atau bahkan mungkin kamu merasa aku gak akan pernah lagi bisa jatuh cinta sebesar cintaku kepadanya. Tapi yakinlah pasti ada, karena di sini waktu yang akan menyembuhkan kamu dan usaha kamu buat move on. Kemudian di sini ada new love, cinta yang baru. Ini sama ya seperti file pertama, usahakan untuk bisa membuka hati kamu pada kehadiran orang yang baru di sini. Jadi orang baru ini akan hadir di kamu yang akan membawa banyak cinta, sisi romantis, menjadi sahabat yang juga menyenangkan buat kamu, yang mana dia ini bener-bener memuja kamu kayak gitu ya. Dan mungkin di sini kamunya sih yang masih kayak belum siap, Kak, tapi ya tetaplah buka kesempatan kepada orang baru yang pengen kenal kamu lebih dalam ya, kayak gitu sih di sini. Apalagi kalau kamu semakin lama semakin berpikir dalam realita bahwa hubungan ini bener-bener udah nggak ada harapan gitu loh ya di sini. Jadi jangan tutup hati kamu untuk sesuatu yang udah nggak bisa kamu usahakan bersama dengan dia. Ada trust di sini ya. Situasi ini akan memanggil kamu untuk percaya pada garis takdirnya kamu. Maka di sini ya kalau sekarang sih kamu silakan aja percaya kamu dan dia adalah cinta sejati dan sebagainya, tapi yakinlah bahwa orang yang terbaik buat kamu akan datang, yang mana dia ini
selain membuat kamu bahagia, juga bisa diterima oleh lingkungan sekitar kamu, keluarga kamu terutama, dan dapat restu dari keluarga kayak gitu. Karena di sini kemungkinan mengganjalnya memang direstui ya, kayak gitu sih. Buka hati kamu untuk melihat bahwa di depan sana ada banyak peluang yang bisa kamu nikmati. Seperti itu ya buat teman-teman di sini. Dan aku akan lihat juga di sini hal-hal apa aja yang bisa kamu upayakan untuk move on dan menyembuhkan luka di hati kamu, sesuatu yang masih mengganjal ini. Ada di Empress. Di Empress ini seringkali bercerita mengenai keindahan, berkah yang banyak, kamu yang berbahagia dengan hidup kamu. Tapi kamu harus ingat bahwa berkah rezeki itu nggak bisa datang begitu aja dari langit ya. Kamu harus mengusahakan buat diri kamu cantik lagi, buat diri kamu indah lagi, perlakukan diri kamu dengan sebaik-baiknya ya. Di sini kalau kamu perempuan ya, kamu rawat diri kamu, mungkin kamu pingin hair spa, ke salon, potong rambut, atau mungkin pakai skincare apa, rawat diri kamu sebaik-baiknya, makan yang benar, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Karena di sini pesan penting buat kamu adalah sibukkan diri kamu dengan hal-hal yang bisa membangun kamu, yang mana kamu bisa menjemput rezeki kamu berupa keuangan, bisa menjemput rezeki kamu berupa diri yang lebih sehat kayak gitu, lebih cantik, lebih pokoknya sesuatu yang bisa mengembangkan potensi kamu lah di sini. Mungkin kamu pingin kursus apa, pingin kuliah lagi, atau pingin bener-bener fokus di karir kamu kayak gitu. Jadi jangan sampai rasa yang masih mengganjal ini membuat kamu nggak fokus lagi ke hal-hal yang sebenarnya bisa membahagiakan kamu di luar mengenai hubungan cinta ya, kayak gitu. Karena yang bisa membahagiakan kamu ya diri kamu sendiri gitu. Kemudian di sini ada Knight of Wands di sini ya, sekali lagi yang bisa berjuang buat diri kamu ya diri kamu sendiri. Jadi berhentilah untuk menyalahkan keadaan atau menyalahkan siapapun yang membuat hubungan kamu ini berakhir ya. Karena di sini pesan pentingnya adalah ya kamu yang bisa memperjuangkan diri kamu, masa depan kamu, keuangan kamu, kisah cinta kamu yang baru. Dan ya kemungkinan besarnya memang akan ada orang baru sih di sini ketika ini berbicara mengenai Knight of Wands. Kalau usia kamu di antara 20 lah sampai 30, ya dia ini seusia dengan kamu lah, yang nggak jauh-jauh banget, yang mana dia ini akan bisa menemukan kebaikan hati kamu, kecerdasan kamu, kegigihan kamu untuk bisa mengupayakan segala impian kamu. Dan di sini pesan pentingnya juga, tetaplah percaya diri. Jadi jangan sampai hubungan cinta yang udah selesai ini mengikis rasa percaya diri kamu. Dan jadilah orang yang juga pekerja keras ya. Pekerja keras di sini selain bekerja keras untuk move on, ya bekerja keraslah juga buat kestabilan hidup kamu, kemandirian kamu kayak gitu. Karena di sini kemungkinan besarnya kamu adalah orang yang nggak suka menggantungkan hidup kamu pada orang lain. Yang mana ini adalah bagus karena ya yang bisa kamu andalkan ya diri kamu sendiri, ya kan begitu. Jadi ya selamat berjuang, dan kedepannya kamu akan bisa mengeluarkan segala aura kebaikan, positif, kecantikan kamu, kegantengan kamu yang gak hanya dari fisiknya aja tapi juga dari dalamnya. Sebenarnya kamu tuh orang yang sangat energik ya, yang ingin melakukan banyak hal. Jadi jangan sampai kesedihan atau kehopelessan kamu ini membuat kamu melupakan segala impian kamu ya. Dan di sini ada Three of Swords. Sakit hati banget sih kamu di sini, kecewa banget. Ya sakit hati boleh, kecewa boleh, marah pada keadaan boleh, tetapi kamu harus ingat bahwa segala hal pasti ada kebaikannya, keindahannya. Dari sesakit apapun yang kamu rasa di sini, pasti akan ada pelajaran yang bisa kamu dapatkan. Mungkin nggak bisa kamu rasakan sekarang pelajaran apa, tapi yakinlah bahwa waktu yang akan menyembuhkan kamu dan usaha keras dari kamu akan menyembuhkan segala sakit hati yang kamu rasa mengenai hubungan ini. Dan jangan merasa bahwa dengan selesainya hubungan ini kamu merasa kamu jadi orang yang jelek, buruk, dan jadi nggak percaya diri, karena kamu layak buat dicintai dan kamu layak untuk cinta yang baru, kisah cinta kamu yang baru, yang lebih indah ke depannya dan sebagainya. Dan ya kalau misalnya ada berkah yang datang, orang baru yang datang, coba dikenali dulu, coba disambut dulu. Jangan langsung ada yang pengen kenalan ditolak, kelihatan mau mendekati kamu ditolak, kelihatan lagi
atau lagi chatting kamu, pingin kenalan, ditolak gitu loh. Jadi selama kamu merasa bahwa orang ini baik, dan kalau kamu udah kenal dia, mungkin teman kerja kamu, teman kuliah kamu, atau mungkin teman main kamu, ya coba dibuka kesempatannya untuk mengenal dia lebih dalam. Dan di sini pesan pentingnya juga adalah sebaiknya kamu healing diri kamu ya. Sembuhkan dulu luka hati kamu sebelum kamu memulai kisah cinta kamu yang baru. Jadi di sini kamu jangan mengharapkan aku pingin pacaran dulu supaya dia bisa membuat aku melupakan dia atau menyembuhkan rasa sakit hati aku. Jangan. Kalau saranku sih di sini healing dulu. Karena kisah cinta yang diawali dengan ekspektasi atau harapan supaya luka kamu ini sembuh akan menjadi kisah cinta yang ya udah niatnya emang buat menyembuhkan patah hati. Tapi kalau di sini kamu sudah sembuh dulu, kamu akan punya energi untuk memulai sebuah kisah cinta agar kamu semakin bahagia ke depannya, mendewasa dan sebagainya. Jadi energinya beda banget. Jadi semua tergantung niat kamu. Gitu ya. Termasuk juga ketika kamu akan memulai kisah cinta yang baru. Ada The High Priestess di sini. Hampir sama energinya dengan The Empress ya. Hanya saja di sini The High Priestess mengingatkan kamu untuk bisa aktualisasi diri, ya, mengingat-ingat lagi apa-apa aja yang harus kamu kejar, yang kamu impikan, menggapai itu semua, memperbanyak wawasan, membuat diri kamu nggak hanya duduk manis diam, tapi juga berkembanglah di sini. Nonton film yang banyak, baca buku yang banyak, punya teman yang banyak kayak gitu. Karena di sini The High Priestess adalah orang yang punya keanggunan yang luar biasa, cantiknya itu terpancar dari dalam gitu. Yang mana berharaplah bahwa dengan segala keindahan yang kamu punya ini, kamu akan dibersamakan dengan orang yang sefrekuensi dengan kamu ya, yang memberikan banyak kebahagiaan buat kamu, yang bersama dengan kamu bisa maju ke depannya, yang juga mendapat restu dari keluarga kamu. Kayak gitu iya. Lalu di sini ada Two of Cups. Nah kan di sini sebenarnya bahwa kamu akan siap buat jatuh cinta lagi di sini. Siap untuk menerima berkah yang banyak mengenai kisah cinta. Tinggal gimana kamunya percaya atau enggak. Trust ya tadi kartunya. Ya di sini juga mengenai persahabatan. Jangan lupakan sahabat-sahabat kamu yang selalu mendukung kamu. Dan ya kamu akan siap jatuh cinta lagi ketika hati kamu sudah selesai healingnya, ketika kamu sudah menemukan cinta kepada diri kamu sendiri, respect ke diri sendiri, maka cinta yang indah dan baru yang akan datang ke hidup kamu. Yang mana di sini juga ada malaikatnya ya. Di sini ini ada malaikat. Ya, di sini kamu dan dia sama-sama merasa bahwa hubungan ini indah dan terberkati, tapi di sini hubungan kamu yang baru juga akan mendapat berkah yang banyak. Doakan saja mendapatkan restu dari orang tua kamu, mendapat dukungan dari teman-teman kamu gitu. Dan ya, aku harap kamu nanti akan jatuh cinta di saat kamu sudah berbahagia, sudah selesai dengan semua yang membuat kamu masih mengganjal di hati dan terluka ini sampai sekarang. Gitu. Dan di kartu ini adalah pesan semesta buat kamu ya, supaya kamu semakin semangat ke depannya buat move on. Di sini ada embrace your emotion. Jadi gini, kalau memang ada rasa yang mengganjal yang ingin kamu sampaikan ke dia, sampaikan. Tapi kalaupun tidak, ya kamu keluarkanlah segala energi atau sesuatu yang masih mengganjal ini dengan menangis. Nangis aja sampai kamu capek. Atau mungkin di sini kamu pengen curhat ke teman kamu, pengen nulis, ngetik di laptop kamu segala rasa yang membebani kamu selama ini, silakan aja. Atau ada hal-hal yang harus kamu obrolin dengan orang tua kamu, silakan aja. Karena dengan kamu lega, ya kamu akan melegakan hati kamu. Karena gini, kamu harus menerima bahwa manusia itu punya emosi yang positif juga negatif. Jadi kalau misalnya tiba di masa kamu harus mengeluarkan segala emosi negatif ini, curhat, cerita dan sebagainya, keluarkan aja ya. Jangan sampai kamu menyimpan energi negatif atau emosi negatif yang pada suatu saat akan meledak gitu loh. Dan di sini pesan pentingnya juga adalah percaya kepada garis takdir kamu, bahwa meskipun yang kamu rasa sekarang menyakitkan, tapi unicorn ini akan membawa kamu kepada kebahagiaan ya, kepada orang baru yang lebih bisa membawa kamu kepada kedamaian di hati. Kayak gitu. Jadi meskipun gelap yang kamu rasa sekarang, segala hal indah itu akan datang ke kamu ya. Kamu percaya aja bahwa Tuhan itu baik hati dan akan memberikan terang cahaya di hidup kamu. Kemudian di sini ada I love you. Ya, kemungkinan besarnya kamu akan jatuh cinta lagi sih di sini. Jadi tenang aja. Mengenai cinta, dia pasti datang.
Kalau dia emang jodoh kamu, dia nggak akan kemana-mana, dia akan datang dengan berbagai cara yang mungkin nggak pernah kamu duga-duga sebelumnya. Jadi kamu persiapkan diri kamu buat jatuh cinta lagi bersama orang baru ini, ya. Kemudian pesan semesta lainnya buat kamu di sini. Di sini ada let it go. Jadi kamu diminta untuk mengikhlaskan, melepaskan, sama sih seperti ini. Jadi udah lepaskan dia yang memang sudah tidak dibersamakan lagi dengan kamu. Kamu berhak untuk sebuah kisah cinta yang baru, ya. Jadi udah ikhlaskan dia, relakan dia untuk sesuatu yang lebih baik buat diri kamu ke depannya, dan untuk sesuatu yang lebih baik juga untuk dia ke depannya. Kayak gitu. Jadi ya sudah gitu. Ikhlaskan semuanya. Ada lend your hand, atau di sini ulurkan tangan kamu. Di sini ulurkan tangan kamu ini lebih kepada kamu siap untuk menerima cinta yang baru, ya. Jadi nanti akan ada orang yang akan menjabat tangan kamu atau meraih tangan kamu untuk menyelamatkan kamu dari situasi yang nggak menyenangkan ini. Dan di sini orang baru ini tentunya akan membawa kamu kepada kebahagiaan ini, ya. Yang mana cinta kamu tuh bersambut dengan dia. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk jatuh cinta lagi. Oke, dan di sini ada everything's okay. Semuanya akan baik-baik saja, walaupun masih ada rasa mengganjal, masih ada sakit yang kamu rasa di hati kamu, tapi semuanya akan baik-baik aja. Dan di sini berbaik sangkalah kepada Tuhan bahwa segala perjalanan kamu yang awalnya indah, terus harus berakhir dengan menyakitkan, tapi percayalah, roda kehidupan gak akan stuck di situ aja. Akan ada momen dimana kamu akan berbahagia ke depannya dengan siapapun itu. Yang doakan semoga yang terbaik buat kamu, ya. Begitu. Dan ya, ini aja yang bisa aku lihat mengenai apa aja rasa yang masih tersisa di hati kamu mengenai dia, sesuatu yang belum selesai antara kamu dan dia. Dan semoga ini semua membuka mata kamu supaya kamu lebih cepat untuk move on dan bergerak kepada realita kehidupan bahwa kamu harus berpacu dengan impian kamu dan juga impian mengenai kisah cinta kamu. Oke teman-teman, makasih, semoga yang terbaik buat kamu. Makasih kamu sudah hadir di videoku, dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye.